Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Gaby hendak menutup kembali pintu apartemennya setelah melihat siapa yang berkunjung malam-malam, bukan berkunjung, lebih tepatnya mengganggu. Sebab ia tak pernah mendapatkan kunjungan dari siapapun, termasuk papanya. "Tunggu," cegah George. Sebelum pintu benar-benar tertutup, George, pria pengganggu dan pengacau hidup Gaby itu, meletakkan tangannya di kusen pintu agar pintu tak terkunci otomatis jika sudah menutup sempurna. Brak! "Shit!" umpat George ketika Gaby membanting pintu dengan paksa hingga tangannya terapit. "Apa kau tak bisa lembut sedikit? Aku sudah mengatakan tunggu." Ia mendorong pintu hingga terbuka kembali. Tak ada sapaan ramah dari Gaby, hanya tatapan kebencian di matanya. Kedua tangannya terlipat di dada. "Salah kau sendiri meletakkan tanganmu di sana," sinis Gaby. Ia tak mau disalahkan karena memang ia tak merasa bersalah. "Lebih baik kau pergi, aku tak menerima tamu," usirnya. "Hei, apa begini caramu memperlakukan seseorang yang terluka? Lihat, tanganku langsung memerah dan pastinya sebentar lagi akan memar akibat ulahmu." George memperlihatkan tangan kirinya. "Cih, bisanya menyalahkan orang lain karena ulah diri sendiri. Memang benar, kau cocok kujuluki pria sampah." Gaby mendorong tubuh George agar menjauh dari pintunya, namun tubuh pria itu sengaja mematung hingga tak bergeser sedikit pun. George memegang tangan Gaby, kali ini dengan lembut. "Ada hal penting yang ingin aku tanyakan dan bicarakan denganmu." Ia maju selangkah untuk masuk ke dalam sebelum sang pemilik mempersilakannya. "Aku tak ingin bicara denganmu, dan silakan pergi dari kediamanku. Sudah kukatakan jangan mengusik hidupku lagi jika kau tak ingin kupermalukan lebih dari ketika di Bali," ancam Gaby. George memegang kedua bahu Gaby, membalikan tubuh wanita itu hingga keduanya saling berhadapan. Sesaat ia memandang wajah Gaby dan melihat kilatan kebencian dari sorot mata tajam di hadapannya. Kenapa dia membenciku? Apa dia lupa dengan aku? Apa dia lupa dengan janji yang sudah kita buat? Tidak mungkin. Ketika di Bali, ia mengataiku pria ingkar janji, berarti dia mengingatku. Tapi sorot mata itu penuh amarah. George kebingungan sendiri dengan sikap Gaby. Plak! Bunyi pertemuan telapak tangan dengan permukaan wajah menggema di ruangan itu. George baru saja mendapatkan tamparan dari Gaby. "Sudah kukatakan jangan menatapku lebih dari 3 detik." Gaby menghempaskan kedua tangan George yang menempel di bahunya. "Cepat katakan, ada urusan apa kau kesini? Dan cepat kau pergi dari sini." Dadanya sudah naik turun menahan amarahnya. George menghela nafasnya. "Oke, aku hanya ingin mengembalikan dompetmu yang tertinggal di mobilku." Ia mengambil benda kotak berbentuk panjang dari saku dalam jaketnya. Gaby langsung mengambil paksa dompetnya tanpa mengucapkan terima kasih. "Urusanmu sudah selesai, sekarang pergilah." Ia menunjuk pintu yang masih terbuka menunjukkan jalan keluar. George memejamkan matanya sejenak, mengatur kesabarannya untuk menghadapi wanita angkuh dan galak di depannya ini. Lalu ia berjalan ke arah pintu setelah membuka matanya, bukan untuk keluar, namun ia menutup pintunya rapat hingga berbunyi pertanda sudah terkunci secara otomatis. "Hei, pria sampah, aku menyuruhmu untuk keluar, bukan menutup pintu. Apa kau itu bodoh atau kau itu tuli?" hina Gaby mendorong-dorong bahu George. George memegang tangan yang mendorongnya itu, enggan untuk melepaskan. Dia tatap manik mata abu-abu milik Gaby.
Aku melihat foto anak kecil di dompetmu. Apa itu sungguh kau? Pertanyaan yang seharusnya tak perlu ditanyakan lagi. Namun George begitu bingung dengan respon Gabby yang seperti tak mengingatnya. Membuatnya bingung apakah Gabby sungguh gadis kecilnya atau tidak. Kau tahu ini dompetku, dan kau masih tanya foto yang ada di dalamnya aku atau tidak? Gabby menggelengkan kepalanya, lalu tersenyum sinis. Kurasa aku tak perlu menjawabnya, seharusnya kau sudah tahu apa jawabannya. Kau tak terlalu bodoh untuk berpikir hal sepele seperti ini. Jadi benar itu kau. George melihat punggung Gabby yang mulai berjalan ke sofa. Gabby diam tak menjawab pertanyaan yang seharusnya George sudah tahu jawabannya. Ia memilih menghempaskan tubuhnya di sofa dan duduk dengan angkuh. George ikut duduk di hadapan Gabby, tak memperdulikan Gabby yang meraung tak memberikan izin untuk George duduk di sofanya. Apa kau lupa denganku? Apa kau tak mengingatku? Tanya George. Semakin sinis saja wajah Gabby. Aku bahkan mengingat betul siapa kau, orang yang paling aku benci di dunia. Bukankah aku sudah mengatakannya padamu jika aku membencimu? Bukan itu jawaban yang diharapkan oleh George. 14 tahun silam, kejadian saat di danau buatan itu, apa kau tak mengingat? Ia mencoba membuka kembali ingatan lampau itu. Gabby mengedikkan bahunya acuh. Bahkan tak ada satu pun yang tak aku ingat. Aku yakin kau pasti mengingatku, ujar George percaya diri. Tentu, orang yang ku benci mana mungkin aku tak mengingatnya, timpal Gabby. George menggelengkan kepalanya. Bukan itu maksudku, aku yakin kau masih mengingatku, pria remaja yang bertemu denganmu 14 tahun silam. Bahkan kau masih menyimpan gelang pemberianku di dompetmu. Gabby membuka dompetnya dan mengeluarkan gelang yang dimaksud. Oh, ini milikmu. Ia lemparkan benda itu hingga terjatuh di pangkuan George. Kukembalikan benda tak penting itu padamu. Sekarang keluarlah, tak ada urusan lagi aku denganmu. Usirnya kemudian. George bergeming, ia tetap pada posisinya. Janji itu, aku akan menepati janji itu. Sekarang aku sudah menemukanmu, orang yang aku cari selama ini, pintanya. Cih, omong kosong. Kau pikir aku tak tahu kehidupanmu selama ini? Bahkan aku sudah tak memperdulikan janji busukmu itu, janji yang sudah kau ingkari sendiri. Tampik Gabby. Aku tak pernah mengingkari janjiku. Selama ini aku mencarimu, dan ternyata kau ada di dekatku. Oh iya? Terus aku harus percaya dengan bualanmu itu? Mau kau taruh mana wanitamu yang sering kau ajak bergandengan mesra di mall dan yang kau belikan cincin tunangan itu? Sorot mata Gabby tajam menatap George tanpa takut. George diam sejenak. Ia mengingat kembali kenangannya bersama mantan kekasihnya itu. Catherine, aku sudah tak berhubungan dengannya. Aku dan dia sudah lama berakhir, sanggahnya. Oh ya? Nada penuh tak percaya itu meluncur dari mulut Gabby. Ya, setelah ia mengkhianatiku di depan mata kepalaku sendiri, aku melihat perselingkuhannya tepat saat aku ingin melamarnya. Saat itu juga aku memutuskan hubunganku dengannya. Jelas George mencoba meyakinkan dengan kejujurannya. Gabby tersenyum hambar. Lalu setelah itu kau baru mencari gadis kecil yang kau janjikan akan menikahinya. Tebaknya. George mengangguk. Gabby tertawa terbahak-bahak. Kau lucu sekali. Setelah kau patah hati, baru kau ingat dengan janjimu. Memang benar apa yang aku katakan. Jika kau itu pria ingkar janji, setelah keadaan mendesak, baru kau mencari. Dari dulu kemana saja kau? Tertelan bumi, atau kau sibuk menetaskan 2 telurmu hingga kau tak mengingat janji itu? Bahkan setiap detik aku mengingat janji kita, ujarnya panjang lebar, mengatakan semua yang ia rasakan.
Tapi itu dulu, sebelum aku mengetahui bahwa kau melupakan semua yang telah berlalu itu. Sekarang hanya ada kebencian dalam diriku untukmu. Ralatnya.